Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mercy Kusuma, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SDN Semanan 07 Petang, Jakarta Barat. Dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 9, saya dibantu oleh fasilitator Bapak Joko Prasetyo dari BBGP DIY, pengajar praktik Ibu Yulianti dari SD Citra Ajahra. Video kali ini sesuai dengan rancangan aksi nyata dengan judul modul Desiminasi Budaya Positif, Keyakinan Kelas, dan Segitiga Restitusi di Lingkungan Sekolah yang dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Berikut adalah pemaparan desiminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Endang dan teman-teman rekan semuanya yang sudah bisa datang pada pagi ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru. Yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani dalam acara desiminasi modul 1.4 tentang penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan memaparkan dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya sebentar di sini ya. Saya akan mendesiminasikan dari tugas saya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Tolong dipencet escape ya. Escape. Escape. Nah. Ya, di sini bisa dilihat ada pertanyaan pemantik.
boleh dijawab di dalam hati, tapi jawab aja di tulisan ya. Nanti saya akan lihat jawabannya. Pertanyaan tematiknya di sini, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, boleh dijawab di dalam hati aja atau boleh dijawab di kertas. Selanjutnya di sini dalam budaya positif ini ada 6 topik. Yang topik pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Yang pertama kita akan bahas di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif yang saya ambil teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Contohnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, dan akan pada akhirnya menjadi keyakinan kelas. Dari model berpikir menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang satu penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Berikutnya ada segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ada di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dikutip dari
Diane Gosen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang berikutnya, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Termasuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukannya sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie, membujuk seseorang melakukannya sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Kelima, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan di sini, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini bisa dijawab ya. Ini bisa ditentukan hukuman atau konsekuensi ya. Dari ada tindakan guru, di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu suatu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat di sini ada jawabannya ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu sebuah hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, sebuah hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu istilah tanggung jawab dia untuk uh, yang dia lakukan kesalahannya ya, kalau konsekuensi itu. Membersihkan tumpahan air itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu sebuah konsekuensi. Nah, di sini kita lihat apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari hukuman itu, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu sebuah hukuman. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan itu termasuk hukuman. Konsekuensinya ada anak menghargai disiplin. Paksaan termasuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri hukuman, konsep diri yang buruk termasuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan termasuk hukuman, dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, konsekuensi itu stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disaingkan untuk sementara. Nah, di sini ada identitas gagal atau identitas sukses, hukuman, disiplin, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan ya. Ada kita kasih berbagai pilihan ya kalau suatu hukumannya seperti apa tergantung kesalahan yang dibuat. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk menjangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Ya, kita bisa lihat di situ sebuah hukuman konsekuensinya. Yang berikutnya, murid, anak, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan tersakiti, konsekuensinya murid, anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkatkan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan terjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Peraturan adalah kamu harus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid, anak membenci peraturan. Murid, anak menghormati peraturan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Apa sih itu restitusi? Ya, di sini bisa dijelaskan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi di sini ya. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh,
restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga di sini ada keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kalau kita tidak menggunakan helm roda 2? Nah, kemungkinan jawabnya ada keselamatan ya. Jadi helm itu kita gunakan untuk keselamatan di jalan. Pertanyaan yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemungkinan jawaban di sini adalah untuk kesehatan dan untuk keselamatan ya. Selama masa pandemi itu kita harus jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Di situ ada pertanyaan seperti itu, ada keyakinannya kita harus untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini budaya positifnya, dalam lingkaran budaya positif ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan keras. Nah, coba bisa dilihat di sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Sedang kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, ini kesepakatan, sebuah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas yang tadi kita bisa menggunakan tabel Y dan tabel T ya. Dari ada kata hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ya. Itu bisa terdengar, terlihat, dan berperilakunya seperti apa ya. Dari kata bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kita bisa lihat udah terdengar belum, udah terlihat belum, berperilakunya seperti apa. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya ya. Di sini tabelnya terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat itu tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa, bekerja tampaknya seperti apa, tidak tampak seperti apa, diterima dan dimiliki juga sama, tampaknya seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Kita bisa lihat yang tadi dari kata hormat. Dari kata hormat terdengarnya yaitu suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolongnya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Sedangkan terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Sedangkan berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Sedangkan tabel T-nya dari kata rasa hormat itu, yang sudah tampak itu, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat, acuh tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Di sini bisa dilihat peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya di sini
bisa kalau kita selalu mengalihkan buku ke tempatnya itu berarti suatu rasa tanggung jawab ya, tanggung jawab karena dia sudah meminjam, dia harus mengembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, itu ke tanggung jawab atau kewajiban. Ya, coba nanti kita bisa samakan jawaban kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kewajiban. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Tanggung jawab atau kewajiban ya, menggunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita samakan jawaban yang sudah dijawab tadi sama-sama. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan kelasnya kita bisa akan bikin menghormati orang lain. Jadi nanti kita kalau membuat keyakinan kelas, bisa dilarang buang sampah, dilarang berisik, dilarang mencotek, itu kan masih sebuah kalimat-kalimat bukan kalimat positif ya. Kalau kita udah bikin kalimat positif di kata yang tidaknya atau itu kita buang. Misalnya seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab banyak berbagai kayak misalnya menjaga kebersihan. Tadi dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu termaksud komitmen ya, atau menghormati orang lain. Kita jadi berkomitmen, kita bisa datang jadi supaya kelas kita tertib, jangan kita udah belajar, terus anak baru datang ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan atau menghormati orang lain ya. Jadi saling menghormati, tidak ada kekerasan atau bercanda-bercanda sama teman, saling mengejek atau kataan, itu termasuk menghormati ya. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kita harus punya sikap sabar. Menggunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu sebuah keselamatan atau keamanan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita bisa lihat kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup ya. Dalam bertahan hidup itu kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus kita juga membutuhkan kesenangan. Kita juga membutuhkan penguasaan dan kita juga membutuhkan kebebasan ya. Jadi kesenangan apa saja itu masing-masing orang juga beda. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari motivasi ya, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada muridnya. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Menghindari dari hukuman, penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu termasuk penghukum ya. Kalau berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu pembuat merasa orang bersalah. Ibu merasa kecewa karena kamu males gitu ya, itu bikin orang membuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebuah hukuman juga ya. Sebenarnya itu sebuah ancaman. Ancaman, jadi kita tidak boleh mengatakan awas ya, itu nggak boleh. Jadi nanti anak itu akan merasa takut karena kita ya kita dengan kata-kata halus ya, jangan awas ya kamu kalau misalnya nggak bawa lagi atau gimana. Enggak, sebaiknya kamu jangan melakukan hal yang itu ya, itu karena tidak baik atau gimana ya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Itu membuat bersalah ya. Kamu kan udah tahu ibu capek, kamu itu kita langsung menjudge anak, dia langsung merasa bersalah gitu. Memang sih kita
ini ya supaya dia introspeksi diri kesalahan dia apa gitu. Tapi untuk yang sekarang ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kata-kata itu kita tidak harus keluarkan gitu ya. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di di dalam dunia berkualitas. Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Maafkan saya, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Teman, pemantau, atau manajer. Identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain dari teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ada peraturannya. Ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir ibu, bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri, tergantung. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan di sini identitas berhasil sukses kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu kita sebagai teman ya, kata-kata ayo lakukan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebuah manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebuah penghukum. Di sini bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Di sini selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita akan menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi, jika ada anak kita yang berbuat salah, kita harus menggunakan segitiga restitusi itu dengan menstabilkan identitas. Kita tidak boleh langsung menjudge atau menyalahkan anak. Jadi kalau misalnya memang dia berbuat salah, kita juga harus istilah menyadari sendiri. Memang manusiawi, seorang manusia itu selalu berbuat salah. Seorang manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan ya. Saya juga sebagai seorang guru pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kita untuk menstabilkan permasalahan yang itu. Kalau misalnya ada yang masalah lainnya, misalnya yang ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang misalnya
menyalahkan gitu ya. Jadi kita tidak saling untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah ya. Jadi kalau misalnya kita mencet juga jangan selalu jangan sampai tuh siswa juga menyalahkan diri sendiri. Kalau kita udah judge, akhirnya dia terus menerus menyalahkan dirinya. Nanti dia akan depresi itu ya. Nah di sini tiga restitusi dalam validasi kebutuhan. Membuat murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Sedangkan menanyakan keyakinan dalam murid segitiga restitusi, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan keyakinan-keyakinan pada siswa untuk memperbaiki sebuah kesalahan dia ya. Penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Di sini saya ada yang saya sudah lakukan penanganan kasus saya dalam segitiga restitusi karena saya tunjukkan videonya dalam sebuah permasalahan di sini dia mau bukan mana Jadi di sini ada suatu permasalahan anak siswa yang saya buat dituduh mencontek saat ulangan. Jadi dia marah-marah sama anaknya sambil menggebrak meja. Sebenarnya suatu permasalahan itu kita bisa selesaikan kalau misalnya anak ada berbuat salah itu kita selesaikan dengan panggil kita jangan langsung memarahkan anak di depan tuh anak karena misalnya kita langsung menyerang anak di depan tuh anak dia akan jatuh mentalnya akan jatuh. Jadi sebaiknya kita tanyakan panggil face to face permasalahannya apa, kesalahannya apa, cari kenapa sampai dia memarahi temannya. Jadi di sini ada suatu permasalahan kenapa anak siswa yang saya sudah buat di sini itu yang saya buat dituduh mencontek
dituduh saya mengambil saat video kutipan ini jadi segala sesuatu itu permasalahan. Jadi dia marah-marah sama anaknya sambil menggebrak meja. Sebenarnya suatu permasalahan itu kita bisa selesaikan kalau misalnya anak ada berbuat salah itu kita selesaikan dengan panggil. Di sini tadi yang saya udah berbuat kita salah jangan atau tidak langsung memarahkan anak di depan tuh anak, karena misalnya kita langsung menyerang anak di depan tuh anak, dia akan jatuh mentalnya akan jatuh. Sisi validasi tindakan yang salah menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud cari kenapa sampai dia seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori yang saya sudah buat di sini ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap mengambil tindakan. video kutipan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari segala sesuatu itu permasalahan anak. Alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sisi di sini tadi yang saya udah berbuat salah atau tidak apa, anak perhatian mencari perhatian. Jadi setelah anak berbuat salah, kita kalau kita sudah punya validasi tindakan yang salah menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk, perbuatan yang kamu telah lakukan tadi sudah sesuai dengan guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori punya yang kamu sudah kesepakati cara berpikir proaktif yang kalau kita udah punya keyakinan dari tinggal tanya tindakan sesuai. Nah kalau padahal kamu bisa melakukan yang dari kesalahannya kalau sikapnya itu tidak sesuai, maka alasan mengapa melakukan hal apa yang kamu akan lakukan, hal apa yang kamu harus perbaiki ya. Jadi karena kamu pentingnya itu pentingnya untuk membuat keyakinan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus bisa memperbaiki karena keyakinan kelas itu dibuat yang sama-sama udah disepakati, udah sesuai dengan konsekuensinya dan udah sesuai dengan jadi setelah anak atau berbuat salah, kita kalau kita sudah punya keyakinan kelas yang kita akan tanyakan dia lakukan lagi kepada anak. Perbuatan yang kamu telah lakukan tadi sudah sesuai dengan paparan saya dengan keyakinan kelas yang cukup. Terima kasih waktunya kamu sudah kesepakati bersama teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau misalnya dia tahu menyadari kesalahannya kalau sikapnya itu tidak sesuai, maka hal apa yang kamu akan lakukan, hal apa yang kamu harus perbaiki ya. Jadi pentingnya untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi dia itu harus bisa memperbaiki karena keyakinan kelas itu dibuat sama-sama udah disepakati, udah sesuai dengan konsekuensinya dan udah sesuai dengan kalau tidak dilanggar atau tidak dipatuhi itu maka ada konsekuensi yang akan dia lakukan ya. Keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, paparan saya hari ini cukup. Terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita tetap semangat untuk belajar lagi. Masih semangat? Masih. Baca aja. Tepuk semangat. Belajar kelanjutannya, Ibu akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Ada yang tahu kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa sih? Tidak boleh tidur di kelas. Ya, contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, contohnya tidak boleh makan, apa lagi? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh kesepakatan tersebut, kita pakai kesepakatan kelas, nanti kita akan simpulkan, kita buat kata-kata positif ya. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu nanti kalau jadi kesepakatan kelas, kata tidaknya kita buang menjadi kata-kata positifnya menjadi apa? Kata positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya ya.
depan. Nah, kita buat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kamu masing-masing buat kasih kesepakatan kelas 1 ya. Ibu akan membagikan kertas ini. Nanti kertas ini kamu tulis di kertas ini. Setelah kamu tulis, kamu tempelkan. Nanti ibu akan tahu kesepakatan apa yang akan kalian buat untuk kelas kita ya. Nanti setelah kamu tulis, ibu akan bacakan, kita akan kumpulkan. Nah, nanti kita buat menjadi kalimat yang positif untuk kesepakatan kelas kita. Oke, sekarang ibu akan bagikan anak satu. Silakan tulis. Ya, kertasnya silakan kamu tulis di kertas yang sudah saya bagikan ya. Oke, ini kamu tulis di sini, kamu tulis saja ya. Setelah kamu tulis, oke, silakan ditulis. Inilah kesepakatan kelas yang kamu buat. Saya akan membacakan hasil kesepakatan kelas yang kamu telah buat ya. Di sini ada dari teman kamu, Sevi tidak boleh tidur di kelas. Ya, terus kalau tidak boleh tidur di kelas, itu untuk kalimat positif yang kita jadikan kalimat positifnya. Nanti ya kita baca dari yang lainnya. Memakai seragam sekolah, tidak boleh datang terlambat, lanjut tidak boleh ngobrol di kelas. Itu kita sepakati bersama-sama, itu sama juga. Kalau tidak boleh ngobrol, tidak boleh datang terlambat, itu sama juga kita buat bentuk kata-kata kebajikannya itu disiplin ya. Jadi kalimat disiplin itu kamu harus datang tepat waktu, tidak boleh mengobrol, terus tidak boleh tidur di kelas ya. Kita sepakati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wipra Intan dari kelas 4B Semana 07 Petang. Testimoni mendiskusikan kesepakatan dan keyakinan kelas bersama Ibu Mercy dan teman-teman. Menurut saya itu sangat bermanfaat karena bisa membuat kelas menjadi tertib dan menyenangkan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari kelas 4B SDN Semana 07 Petang. Kegiatan yang kami lakukan bersama Ibu Mercy yaitu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tujuannya agar kami menjadi murid-murid yang disiplin, tanggung jawab, serta menciptakan suasana belajar yang tertib dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.